welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, fakta menarik akan membahas seputar tempat-tempat bersejarah di Kota Bengkulu. Yang pertama yaitu Benteng Marlborough. Benteng Marlborough merupakan sebuah benteng peninggalan kolonial Inggris yang terletak di jantung Kota Bengkulu. Arsitektur benteng yang dibuat dengan corak Inggris abad ke-20 terlihat megah. Secara keseluruhan, jika dilihat dari udara, bangunan Benteng Marlborough berbentuk kura-kura. Benteng ini dipenuhi ornamen-ornamen cantik khas Eropa yang menggambarkan kejayaan pemerintah kolonial Inggris saat itu. Pada tahun 1825 sampai 1942, akibat persaingan dan kerusuhan perang, benteng ini diambil alih oleh Hindia Belanda. Karena Inggris harus mundur sebagai akibat dari kesepakatan politik. Beberapa aset lain juga dipisahkan dari Inggris. Bagi Indonesia, perubahan ini tidak terlalu berdampak positif. Dampak selanjutnya bahkan lebih negatif. Belanda ternyata lebih agresif menjadi lintah darat daripada Inggris. Satu hal yang menjadi nilai tersendiri dari bangunan ini adalah Benteng Marlborough merupakan benteng terkuat kedua di timur. Bangunan yang kokoh dan bertahan hingga saat ini menjadi salah satu bukti kuatnya bangunan ini. Benteng ini terus menjadi subjek perjuangan sekutu, Jepang, dan perjuangan kemerdekaan hingga akhirnya menjadi milik polisi pada tahun 1950 sebelum diserahkan kepada Kementerian Pendidikan sebagai bangunan cagar budaya. Berbagai peninggalan Benteng Marlborough masih terdapat di dalam bangunan benteng. Dari peninggalan itu, dapat diketahui bahwa pada masanya, bangunan ini juga berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan, termasuk perkantoran. Dalam usia yang sudah mencapai 3 abad, nilai Benteng Marlborough ini tentu lebih dari sekedar bangunan bersejarah di Bengkulu. Benteng ini sudah menjadi prasasti yang mengisahkan jalinan interaksi dua bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Inggris dan bangsa Melayu Bengkulu. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan mengunggungi Samudra Hindia. Benteng Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda pada tahun 1825 sampai 1942. Terus yang kedua ada Kampung Tionghoa. Kampung Cina merupakan salah satu kawasan daerah kecil yang memiliki cerita sejarah di masa lalu. Kampung ini berupa perkampungan yang didiami oleh orang-orang yang berketurunan Tionghoa. Kampung ini memang sudah sejak lama dijadikan daerah permukiman oleh warga yang memiliki aliran darah Tionghoa yang tentunya berada di Bengkulu. Kampung Cina ini sudah ada sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Yang ketiga ada Masjid Jamik. Masjid Jamik Bengkulu adalah salah satu masjid yang bersejarah di kota Bengkulu. Masjid Jamik Bengkulu merupakan salah satu arsitek oleh Soekarno selama masa pengasingan di Bengkulu. Masjid ini memiliki corak arsitektur Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, Masjid Jamik Bengkulu terkenal dengan julukan Masjid Bung Karno. Kini Masjid Jamik Bengkulu dinyatakan sebagai bangunan bersejarah di Indonesia dengan kategori benda cagar budaya. Terus yang keempat ada Makam Sentot Ali Basyah. Makam Sentot Ali Basyah berada di pemakaman umum yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Bajak, Kecamatan Teluk Segara. Makam Sentot Ali Basyah dibangun secara istimewa disebabkan beliau termasuk tokoh yang disegani oleh masyarakat Bengkulu. Bangunan Makam Sentot Ali Basyah terletak di kompleks pemakaman umum yang dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi, gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, dan di dalamnya terdapat bangunan beratap atau cungkup. Terus yang kelima ada Rumah Pengasingan Bung Karno. Rumah Pengasingan Bung Karno merupakan tempat Soekarno menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik. Soekarno diasingkan di Ende, Flores pada 14 Januari 1934. Ia diasingkan di sana selama 4 tahun dari 1934 sampai 1938. Setelah itu ia diasingkan ke Bengkulu. Selama di Ende, Soekarno dan keluarga menempati sebuah rumah di tengah perumahan penduduk biasa.
Rumah itu milik Abdullah Ambuwarum. Rumah sederhana itu tidak bernomor dan berada di tengah rumah penduduk yang beratap ilalang. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno mengunjungi Ende untuk pertama kalinya pada tahun 1951. Ia bertemu Abdullah Ambuwaru untuk meminta agar rumah tempat tinggalnya itu dijadikan museum. Pada kesempatan kunjungan yang kedua tahun 1954, Soekarno meresmikan rumah tersebut sebagai situs Bung Karno pada tanggal 16 Mei 1954. Pada 1 Mei 2012 terletak batu pertama sebagai tanda renovasi situs Bung Karno. Terus yang keenam ada Rumah Padmawati. Rumah Padmawati adalah salah satu tempat bersejarah yang berada di Bengkulu. Tepatnya berada di Jalan Padmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban. Rumah Padmawati atau tempat kediaman Padmawati, istri ketiga Soekarno, ini ditetapkan pemerintah daerah setempat sebagai menjadi aset sejarah. Rumah tersebut dilengkapi berbagai ornamen asli. Rumah itu berukuran 92 meter persegi dan dibangun ulang sesuai konstruksi aslinya, yaitu berbentuk panggung dan terbuat dari kayu. Perabotan yang ada seperti meja rias, tempat tidur, dan mesin jahit adalah peralatan asli. Menurut sejarah, dengan mesin jahit tadi, Padmawati sempat membuat bendera merah putih yang dikibarkan pada Proklamasi RI 17 Agustus 1945. Rumah Padmawati ini bukan hanya bercerita sebuah tempat tinggal kediaman Ibu Padmawati yang berada di Bengkulu, sebab aset sejarah itu lebih bercerita tentang keberadaan Bung Karno pada masa pengasingannya, yang lokasinya tak jauh dari rumah tersebut. Rumah ini sempat sekali direnovasi total pada tahun 1990-an, selebihnya hanya dilakukan pemeliharaan saja. Dan untuk yang terakhir adalah Tugu Thomas Park. Terletak 170 meter di tenggara dari Fort Marlborough, luas bangunan 70 meter dan ketinggian tugu ini mencapai 13,5. Tugu megah ini merupakan penanda masa lalu yang terletak di Bengkulu.